di sini kan saya sebagai observer, sebagai pengamat praktek coaching daripada Bu Erna dan Bu Rizka, ya. Jadi di sini kan Bu Erna sebagai coachnya ya. Iya Pak. Bu Rizka sebagai coachnya ya. Iya Pak. Oke. Di sini sebelum mulai, mungkin saya akan bertanya sama Bu Erna nih sebagai coachnya. Apa ya kompetensi yang mau Ibu Erna capai dalam coaching ini? Baik Pak Win, pastinya ya saya akan menilai ya, aku bertanya kepada Bu Rizka nanti tentang kompetensi itu kehadiran penuh. Iya. Ya. Untuk yang satu lagi apa? Nanti saya akan mengajukan kepada Bu Rizka pertanyaan yang berbobot ya, Pak Win. Berarti kan di situ indikator yang akan dicapai apa saja? Kan dulu aku cukup. Pastinya indikator yang akan saya capai nanti ya, Bu Rizka ya, Pak Win, yaitu saya akan menghadirkan 3 kompetensi dalam proses coaching ini. Oke, kalau begitu berarti sudah saatnya kita mulai ya. Ya. Ini duluan siapa yang mulai, Bu Rizka? Saya sebagai coach nih Pak. Coach ya. Ina. Oke, berarti yang mulainya ya Bu Erna. Iya. Gitu. Betul, Oke, Pak. silakan Bu Erna. Oke Pak, terima kasih Pak Win. Selamat sore Bu Rizka. Selamat sore Bu Erna. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu Erna. Bu Erna gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Mudah-mudahan kita bertiga di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kira-kira Bu Rizka ada permasalahan apa nih dalam hal ini menghubungi saya gitu ya? Iya. Sebelumnya nih Bu Erna, saya terima kasih nih kesediaan Bu Erna untuk mendengarkan curhatan saya nih. Iya. Di permasalahan saya di sekolah itu cukup pelik sebenarnya. Kami di tingkat SMA nih ya Bu Erna ya. Di tingkat SMA ini ada yang namanya pelajaran lintas minat Bu Erna. Jadi tujuan saya menjumpai Bu Erna untuk meminta sedikit pencerahan lah, apa kira-kira solusi bagi anak-anak saya atau peserta didik saya ini kurang termotivasi dalam belajar di kelas lintas minat IPS. Seperti itu Bu Erna. Oh, begitu ya Bu Rizka ya. Nah, jadi kira-kira Bu Rizka bisa menjelaskan nggak sedikit mengenai masalah yang terjadi di sekolah Bu Rizka sekarang ini? Ya begini Bu Erna, pada saat pembelajaran Bu Erna ya, murid-murid saya itu susah sekali untuk fokus dalam pembelajaran biologi ini. Mereka menganggap mungkin pembelajaran biologi di kelas IPS itu tidak penting bagi mereka, tidak menjadi pelajaran inti bagi mereka. Jadi mereka itu seolah ogah-ogahan dalam menyimak pembelajaran yang kita berikan. Seperti itu Bu Erna, yang terjadi selama ini di dalam kelas IPS. Memang sih tidak semua siswanya, hanya beberapa siswa di kelas IPS tersebut. Mereka mungkin menganggap pelajaran biologi ini sangat sulit untuk mereka pahami dengan istilah-istilah asing. Bagi mereka itu mungkin sangat sulit untuk mereka pahami, begitu Bu Erna. Oh, berarti sedikit saya bisa memahami permasalahan yang Bu Rizka hadapi. Kira-kira Bu Rizka tahu nggak apa penyebab siswa Bu Rizka itu tidak tertarik dalam hal itu? Iya. Dalam hal ini mungkin penyebab mereka kurang termotivasi dalam belajar biologi dengan saya itu, yang saya perhatikan ya, yang saya observasi di beberapa siswa, mereka itu cenderung mengatakan, itu Bu, bukan pelajaran inti kami, seperti itu. Kemudian mungkin bisa jadi Bu Erna ya, pada saat pembelajaran berlangsung, saya kurang memodifikasi pembelajaran itu dengan pembelajaran yang aktif, interaktif, itu kurang termotivasi, sehingga gaya belajar anak tidak tercover oleh saya pada saat pembelajaran tersebut. Itu Bu Erna. Jadi setelah Bu Rizka jelaskan tadi, jadi Bu Rizka sudah mengetahui ya untuk permasalahannya tadi ya. Kira-kira ada nggak hal yang tertarik bagi siswa Bu Rizka tersebut untuk dalam lintas minat dalam hal pelajaran biologi ini? Ya. Begini Bu Erna, dengan permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu, mungkin anak-anak bosan dengan pembelajaran yang monoton seperti itu aja Bu Erna ya. Saya ada lihat yang pernah saya laksanakan ini sebelum saya merencanakan seperti itu, saya pernah merencanakan sebelumnya, yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode variatif. Misalnya metode itu hanya untuk menghindari metode ceramah.
Tapi anak didik saya pada kelas IPS mungkin masih kurang termotivasi dengan metode yang saya lakukan tersebut, Bu Erna. Ini luar biasa sekali nih Bu Rizka ya, sangat luar biasa atas rencana atau tindakan yang Bu Rizka lakukan. Oh begitu ya Bu Rizka. Nah, jadi apa yang bisa Bu Rizka lakukan agar siswa dan siswi Bu Rizka ini tertarik dalam hal bakat minat lintas pelajaran biologi ini? Iya. Begini Bu Erna, saya mungkin berencana nih Bu Erna ya, mungkin pembelajaran saya itu kan agak monoton nih dengan metode itu saja. Saya mau mencobanya dengan metode yang lebih interaktif, lebih inovatif, sehingga mengcover semua gaya belajar peserta didik saya itu. Misalnya dengan memberikan tugas-tugas yang menantang mereka, kemudian video-video pembelajaran, vocabulary tentang istilah-istilah dalam biologi, sehingga mereka nggak susah untuk mengingat tentang bahasa istilah dalam biologi tersebut. Wah, ini sangat luar biasa sekali nih, saya mendengar dari penjelasan dari Bu Rizka nih ya. Ini sangat luar biasa. Saya tidak sabar nih ingin melihat ya apa yang Bu Rizka paparkan. Nah, kira-kira Bu Rizka apa evaluasi dari Bu Rizka sendiri dari permasalahan ini? Baik Bu Erna, dari rencana yang akan saya Ya, buat rencananya tersebut, ya. Saya sebenarnya di sini mau melihat nih, ketika udah saya rencanakan, saya laksanakan yang saya katakan tadi Bu Erna, saya mau melihat peserta didik saya ini tertarik nggak dengan pembelajaran itu, dengan cara meminta umpan baliknya, meminta mungkin mengisi angket dengan hasil pembelajaran yang saya berikan tersebut kepada mereka. Ada nggak perubahan dari mereka tersebut? Kemudian saya meminta juga kepada rekan sejawat saya untuk memantau progres saya dalam pembelajaran. Mungkin mereka bisa memberikan kepada saya masukan seperti itu. Dan tentunya saya juga meminta bantu pada wakil kurikulum dalam hal ini untuk mensupervisi atau mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan. Dengan cara mereka akan memberikan umpan balik kepada saya dan refleksi kepada saya. Begitu Bu Erna. Wah, saya sangat menarik nih, ya Pak Lin ya. Terutama saya sangat menarik nih atas rencana implementasi apa yang Ibu Rizka jelaskan tadi. Jadinya saya sangat tidak sabar nih untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Di sini ya, Bu Rizka tadi kan sudah menjelaskan juga. Nah, sekarang bagaimana kira-kira perasaan Bu Rizka setelah mengutarakan, menyampaikan permasalahan tadi? Begini Bu Erna, saya sebelumnya itu memang agak pusing ya dengan permasalahan ini, tapi setelah saya berbincang di sini dengan Bu Erna, saya sedikit dapat pencerahan di sini Bu Erna. Pencerahan bagaimana saya akan berencana ke depannya supaya pembelajaran saya ini lebih menarik di dalam kelas, lebih mengcover semua gaya belajar peserta didik saya di kelas IPS tersebut. Karena memang di kelas IPS ini, kalau di tingkat SMA, memang sudah kurikulumnya mereka mempelajari lintas minat biologi ini Bu Erna. Jadi saya sangat merasa senang, merasa lega sudah menceritakan permasalahan saya kepada Bu Erna. Terima kasih nih Bu Erna sudah mau mendengarkan apa yang menjadi curhatan saya di siang ini Bu Erna. Iya, terima kasih kembali ya Bu Rizka atas bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin Bu Rizka sampaikan? Sebenarnya tidak ada lagi nih, fokus saja kita pada permasalahan peserta didik saya nih, karena mungkin lain kali saya juga akan berbincang lagi nih dengan Bu Erna dengan permasalahan yang lain nih Bu Erna. Iya. Untuk sekarang ini cukup saya rasa untuk permasalahan motivasi pembelajaran bagi peserta didik saya Bu Erna. Gini ya Bu Rizka ya, harapan saya ya, semoga Bu Rizka bisa menumbuh kembangkan minat atau motivasi siswa Bu Rizka atas lintas atau bakat minat siswa di dalam pelajaran atau praktek biologi ini. Ini menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Erna ya. Saya di sini mohon waktu untuk Bu Erna nih ya. Maksudnya saya ini berterima kasih sekali nih untuk waktu yang telah Bu Erna berikan. Saya ucapkan terima kasih dan udah sampai di sini sepertinya yang perlu saya sampaikan kepada Bu Erna nih. Saya udah merasa sangat lega nih Pak Winanti. Ya, oke.
Ya, oke. Berarti pembahasan ataupun praktiknya udah selesai ya Bu Rizka sama Bu Ratna ya. Iya Pak Win. Jadi di sini kan dapat saya lihat bahwa yang mungkin potensi tadi yang mau dicapai oleh Bu Ratna, dari hemat saya yang saya lihat kayaknya sudah terpenuhi, walaupun masih kita perbaiki ya nantinya. Tapi yang itu udah ada, artinya kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah ada ya Bu Rizka sama Bu Rizka. Ya, untuk hal ini juga Bu Rizka kan di sini kan sudah merasa senang bahwa masalahnya sudah dapat Ya, benar, Pak. diselesaikan ya. Berarti kan keberhasilan Bu Erna menjadi coach berarti di situ sudah terlihat. Iya. Jadi mungkin hanya ini mungkin yang dapat saya amati ya. Selebihnya mungkin di sini mungkin Bu Erna ada bisa menjelaskan apa yang merasa terkendala sama Bu Erna selama percakapan ini. Saya rasa dari percakapan tadi ya, Pak Win ya, tidak ada. Tidak ada. Semua sudah tercapai. Waalaikumsalam. Sebelum sesi coaching ini berlangsung ya, Pak Petra, Bu Rizka, di sini Pak Petra dan Bu Rizka ada penilaian dari pengamat di sini. Di mana di sini saya melihat kompetensinya, yaitu nanti presennya, terus mendengarkan dengan aktif begitu ya, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ini khususnya pada coachnya nih, Bu Rizka. Jadi misalnya contohnya saja gini, yang pertama tadi saya ulang kembali, itu presennya bisa mendengarkan dengan aktif nanti dari Pak Petra dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa kompetensi yang mau Rizka kembangkan dalam proses ini. Terus ada lagi yang ketiga, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Rizka nanti observasi ya lebih dalam. Dan yang keempat itu ada indikator ya, indikator ketercapaian dari proses coaching ini. Nah, di sini saya sudah menyampaikan ya 4 yang harus saya nilai pada proses coaching ini. Baik Bu Erna, yang pertama kompetensi yang akan saya tingkatkan pada proses coaching ini, yang pertama yaitu presence dulu nih. Dan baru yang kedua dengan pertanyaan yang berbobot, dan pastinya yang ketiga kehadiran penuh. Kemudian mohon dibaca kembali yang nomor 4 tadi Bu Erna. Oh iya, jadi indikatornya Bu Rizka. Indikator Indikatornya- ketercapaian dari proses coaching. Indikatornya yaitu terciptanya suasana yang memang dapat berjalan fleksibel lah ya, ramah seperti itu, nyaman seperti, sehingga si coachingnya merasa tersampaikan permasalahannya dan dapat solusinya seperti itu Bu Erna. Baik Bu Rizka ya, terima kasih ya. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar. Baik. Saya inilah rumah saya sederhana seperti ini. Kemarin sibuk nih nelpon saya, sepertinya ada hal yang sangat penting yang mau dibicarakan bersama saya pada sore ini Pak Mitra ya. Betul Bu Rizka. Makanya kemarin itu kan ada beberapa kali ya saya telepon Bu Rizka. Iya. Memang penting banget menurut saya. Tapi saya paham juga mungkin Bu Rizka kemarin itu punya kesibukan ya. Terima kasih juga ini untuk sore ini sudah menerima saya sebagai tamu. Karena nanti saya mungkin ada beberapa yang ingin saya konsultasi dengan Bu Rizka, begitu Bu Rizka. Tidak masalah Pak Petra, apapun itu permasalahan kita coba gali bersama untuk nanti tujuan akhirnya tersampaikan. Kira-kira permasalahan apa nih yang Pak Petra ingin bicarakan dengan saya pada kesempatan kita hari ini? Begini Bu Rizka, posisi saya sekarang di sekolah itu kan ada satu kendala nih, ada sebuah masalah. Masalahnya begini Bu Rizka, di sekolah saya itu anak-anak ini dalam hal ini Bu Rizka nih, dalam hal dari mana nih saya harus mulai ya? Sebenarnya masalah kebersihan lingkungan sih sebenarnya Bu Rizka. Jadi anak-anak di sini tidak adanya kesadaran mereka itu terhadap kebersihan lingkungan sekolah Bu Rizka. Karena selama ini saya lihat
minat mereka itu dalam hal menjaga kebersihan lingkungan itu kurang. Artinya hanya ketika ada perintah, hanya ada ketika gurunya mengarahkan, baru mereka ini mau menjaga lingkungan sekolah, Bu Rizka. Begitu, Bu Rizka. Baik, dari permasalahan yang Pak Petra utarakan tadi, sebenarnya permasalahan ini masuk ke kesadaran diri dari peserta didik ya Pak Petra ya, dalam menjaga lingkungan sekolah. Memang kalau kita tidak ada kesadaran dalam menjaga secara bersama, maka kebersihan itu pun sulit untuk kita tegakkan. Kalau Pak Petra ini sebagai kepala sekolah sudah menjalankan, tapi peserta didik belum bisa termotivasi untuk menjaga lingkungan sekolah, maka agak sulit untuk kita jadikan sebagai tingkat keberhasilan sekolah dalam hal kebersihan. Betul, Bu Rizka. Makanya dari itu kan saya melihat di sini ini adalah sebuah hal yang serius nih kalau menurut saya, karena artinya kita ketahui bersama bahwa di dalam kita maksudnya menjalankan aktivitas di sekolah itu memang kita harus mempunyai sekolah yang bersih. Benar. Sehingga nyaman, sekolah itu tertata rapi, kita merasa sejuk, pandangan kita nggak tertahan dengan berbagai macam sampah atau penataan sekolah yang tidak menentu, begitu, Bu Rizka. Sehingga saya berpikir di sini ketika sekolah itu sampah yang berserakan, kemudian rumput yang mulai tumbuh di depan kelas itu maksudnya tidak ada yang ngurusin, begitu ya. Akhirnya itu menjadi sebuah beban menurut saya, karena selain itu juga kita kan ketahui bersama ini, Bu Rizka, kita kan dituntut ini dalam hal gotong royong ya, Bu Rizka ya. Di dalam P5 itu kan ada kompetensinya yang bagian dimensi gotong royongnya gitu. Betul. Ya, namun di sini saya melihat di sekolah saya itu di bagian dimensi gotong royong ini siswanya itu memang tarafnya itu dikatakan memang taraf paling rendah. Artinya di sini mereka harus kita kontrol terus. Nah, kalau untuk meminta mereka dalam aktivitas gotong royong pun ya harus terlibat guru, kemudian terlibat kepala sekolah sendiri dalam hal mengontrol supaya anak-anak ini mau bekerja secara maksimal. Apabila nggak ada kontrol, mereka nggak mau bekerja secara maksimal, ogah-ogahan gitu, Bu Rizka. Baik, seperti yang sudah Pak Petra jelaskan kepada saya bisa menangkap nih bahwa rasa peduli terhadap kebersihan sekolah itu masih kurang. Betul. Gini Pak Petra, jika Pak Petra buat skala nih dari skala 1 sampai 10, Ya. posisi dari peserta didik Pak Petra ini dalam menjaga lingkungan sekolah itu di posisi berapa? Dan nantinya Pak Petra itu mau meningkatkan di angka berapa dan seperti apa bentuknya? Seperti itu. Bisakah Pak Petra memahami maksud dari pertanyaan ini? Bisa. Kalau kita kita urutkan ini kayaknya berada di posisi 6, Rizka. Karena kenapa saya katakan di posisi 6, di level 6 ya? Iya. Karena saya melihat seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bu Rizka, perlu kontrol khusus di sini. Perlu ada perintah khusus. Sehingga kalau memang misalnya tidak ada perintah, tidak ada kontrol, anak-anak ini tidak mau terlibat, tidak mau, istilahnya tidak ada antusias mereka ini. Nah, jadi dalam hal misalnya kan mereka melihat sampah nih, mereka tidak langsung mau memungut sampah. Harus kita ini nak tolong nak kutip sampahnya, atau malah sampai wali kelas itu saya lihat ya, Harus diajak dulu. betul itu ya. betul Rizka. Begini, coba Riko misalkan, Riko tolong nak sampah di depan kamu itu diambil dong, jangan dibiarkan aja seperti itu. Harus seperti itu, Bu Rizka. Iya. Sehingga kan kalau saya menilai ini memang tingkat kesadarannya kurang sekali nih, Bu Rizka. Artinya di sini anak-anak tidak ada dari dalam motivasi dari dalam dirinya itu. Tidak ada niat untuk supaya lingkungan tersebut bersih, sampah tidak berserakan. Bahkan ini Bu Rizka, yang fatalnya ya, Bu Rizka ya. Iya. Ketika misalnya jam istirahat nih, anak-anak kan siap makan tuh, kadang ada yang minum es gitu kan. Padahal tong sampah di samping dia Iya, tuh. iya. Hal yang paling mudah, siap mereka makan, kemasan itu tinggal masukin aja ke dalam tong sampah. Itu juga harus dikontrol, Bu Rizka. Kalau tidak, siap makan langsung buang.
terus berlalu. Dia main lari sana kemari, nanti kalau misalnya dia makan lagi gitu lagi. Jadi tidak terpikir mereka itu memasukkan dalam tong sampah. Jadi makanya saya katakan tadi bisa dikatakan ini di level 6 Bu Rizka. Nah, kemudian kalau harapan saya ini Bu Rizka ya, saya itu sangat berharap adalah motivasi diri mereka dari dalam diri mereka. Jadi sehingga tidak perlu lagi ini kontrol dari dari wali kelas, dari kepala sekolah sendiri Tidak begitu. perlu dipantau lagi, Iya, Bu harus Rizka. ada dorongan dalam diri ya. Setidaknya sudah berada di level 8 lah harusnya. Iya. Begitu Bu Rizka. Bagus sekali nih harapan Pak Petra ya di angka 8 dengan tidak ada lagi harus dorongan dari kita nih, betul-betul memang dorongan dalam diri dia untuk menjaga lingkungan sekolahnya, apalagi lingkungan kelasnya, ya kan, dengan nyamannya lingkungan kelas maka menghadirkan pembelajaran juga yang lebih nyaman. Apa yang pernah Pak Petra lakukan untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik Pak Petra dalam menjaga lingkungan sekolah tersebut? Yang pernah Pak Petra lakukan, ada pasti ada kiat-kiat yang pernah Pak Petra lakukan demi menumbuhkan rasa atau motivasi mereka untuk dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Iya Bu Rizka. Begini Bu Rizka, misalnya kan kita di hari Senin itu kan saya juga sering ya jadi pemimpin upacara. Nah, jadi di kesempatan seperti itu terus saya sampaikan kepada anak-anak Bu Rizka. Saya sosialisasikan ke mereka bahwa pentingnya itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah Bu Rizka. Baik itu di lingkungan kelas, baik itu di lingkungan lingkungan sekolah. Bahkan sampai ini pernah saya sosialisasikan ke mereka Bu Rizka. Setiap siswa itu harus maksudnya menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri juga begitu. Karena kan kita tahu nih kebersihan itu kan sebagian dari iman. Iya, benar. Jadi artinya itu terus kita sosialisasikan ke anak-anak. Nah, di samping itu juga guru-guru mereka tuh Bu Rizka, wali kelasnya kan sering juga mensosialisasikan ke siswa-siswanya secara langsung. Mereka menyampaikan baik itu di kelas seperti saya sampaikan, setelah senam juga. Misalkan setelah senam itu guru-guru kadang melakukan kegiatan refleksi. Artinya refleksi di sini yang kemarin sampah banyak, jadi hari ini mohon anak-anak tidak kita harus menjaga lingkungan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Di samping itu juga Bu Rizka, saya dengan Dewan Guru itu sudah menyiapkan tong sampah. Tong sampah setiap kelas ini sudah ada nih Bu Rizka. Sudah ada tong sampah di depan kelas masing-masing, terus di kantin juga itu sudah tersedia. Itu artinya kan mereka itu tidak susah-susah lagi sebenarnya, tinggal saja mereka ini mau. Nah, tapi sebenarnya itulah yang meskipun sudah seperti itu, tetap aja mereka ini tidak adanya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan itu begitu. Sebenarnya kalau saya tangkap nih dari cerita Pak Petra dengan apa yang sudah Pak Petra pernah lakukan, sudah bagus sebenarnya. Kiat-kiat itu sudah sangat bagus untuk menumbuhkan mereka itu harus bisa mengukir sampah tersebut tanpa harus disuruh. Itu kiat-kiatnya sudah bagus. Tapi mungkin nih ada nggak rencana Pak Petra nih ke depan untuk lebih memfokuskan lagi supaya mereka ini lebih sadar tentang kebersihan lingkungan kelas mereka. Apalagi sekolah Pak Petra ini kan SD ya. Kalau SD itu memang masih dasar, yang anaknya memang dia meniru lah istilahnya, meniru gurunya, meniru kepala sekolahnya seperti itu. Jadi dasar mereka tuh masih bisa sebenarnya kita bentuk sepertinya. Nah, apa rencana Pak Petra ke depan nih untuk meningkatkan kesadaran diri mereka dalam menjaga kebersihan sekolah? Kira-kira apa ya? Oh ini Bu Rizka, ini ada nih terpikir sama saya ya. Mungkin nanti ke depannya saya akan membuat semacam poster Bu Rizka. Jadi poster Bu Rizka, kan kita kan sering nih kalau misalnya mensosialisasikan sesuatu kita buat poster. Kalau misalnya kita mau istilahnya media afirmasi Bu Rizka. Nah, misal kita ada pembukaan pendaftaran siswa baru, kita buat poster atau kita buat spanduk gitu. Nah, mungkin itu juga bisa saya lakukan nanti di sekolah saya. Saya buat poster bagaimana pentingnya menjaga kebersihan. Nanti apakah gambarnya didesain aja nanti sendiri dengan
gambar tersebut yang menceritakan bahwa kita itu penting menjaga kebersihan. Yang nantinya itu poster tersebut bisa saya pajang di pekarangan sekolah, atau mungkin nanti saya buat ini semacam desain tanpa ya, mungkin Iya, saya bagus buat sekali itu. media afirmasi Iya. seperti poster, nanti ditempelkan di dalam kelas masing-masing. Iya. Jadi sehingga anak-anak secara tidak langsung bisa mereka melihat gambar nih. Oh ternyata di sini ada gambar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oh ini ada gambar nanti dilarang membuang sampah sembarangan. Oh di sini nanti ada misalnya bentuk slogan kebersihan itu sebagian daripada iman. Iya. Nah, jadi sehingga meningkatkan motivasi mereka dalam hal menjaga lingkungan sekolah. Saya rasa seperti itu mungkin Bu Rizka. Iya. Oh, tapi ini ada lagi satu lagi nih Bu Rizka nih. Ya, silakan Pak Petra. Silakan digali lagi rencana yang akan Pak Petra lakukan ke depan. Rencana Betul. pertama tadi sangat baik itu, sangat bagus dan sangat menarik untuk Pak Petra implementasikan. Betul Bu Rizka. Nah, jadi ini berkesinambungan nih Bu Rizka. Iya. Setelah saya buat poster, nanti anak-anak ini kita beri reward. Bagaimana siswa yang menjaga kebersihan, siapa yang mau maksudnya peduli terhadap lingkungan, itu kita beri reward. Artinya seperti ini nanti. Bentuk kegiatan yang bisa kita laksanakan juga seperti Rizka. Ada satu lagi nih. Rencananya kan nanti saya akan buat lomba menjaga kebersihan antar kelas Bu Rizka. Iya, bagus Jadi sekali, nanti Pak Petra. anak-anak kan setiap kelas itu mempersiapkan kelasnya serapi mungkin, sebersih mungkin. Kemudian guru juga menilai nanti kelas mana maksudnya yang peduli terhadap lingkungan. Artinya lingkungan sekeliling kelas mereka begitu Bu Rizka. Jadi nantinya kepala sekolah bersama guru-guru akan memberi penilaian. Nanti siapa kelas mana yang kelas terbersih itu akan kita beri reward semacam bentuk hadiah. Iya. Seperti itu Bu Rizka. Dari beberapa yang sudah Bapak Petra tawarkan sebagai rencana ke depan, itu semuanya sudah baik sekali, bagus sekali. Indikatornya pun jelas, apa yang ingin Pak Petra nilai dari keberhasilan peserta didik tersebut dalam menjaga lingkungan sekolah. Mudah-mudahan ini implementasinya dapat berjalan dengan baik nantinya ya. Ya, ya. Nah, begini Pak Petra, itu sudah tadi rencananya sudah ada 2 rencana nih yang saya lihat tadi. Rencananya tersebut yang pertama poster-poster untuk membangkitkan motivasi mereka. Betul. Yang kedua yaitu perlombaan antar kelas lah, kelas meeting lah kalau kita Ya. bilang pada saat akhir semester biasanya itu Pak Petra ya. Ya. Nah, kedepannya ini siapa yang mau membantu Pak Petra nih dalam terlaksananya program Pak Petra ke depannya? Tentunya semua warga sekolah nih Bu Rizka. Tapi kan terkhusus kan Dewan Guru nih. Iya. Saya akan minta Dewan Guru, nanti kita akan buat rapat nih Bu Rizka. Kita buat rapat, saya panggil Dewan Guru membicarakan bagaimana langkah yang sudah saya rencanakan tadi, sehingga dapat kami implementasikan di sekolah. Baik itu membuat poster kan nggak mungkin saya sendiri ini nih, Iya, nanti yang betul, ngurus iya. karena banyak permasalahan yang lain ya Bu Rizka. Maksudnya ada permasalahan yang harus saya urus, ada misal administrasi, kemudian ada bagian-bagian lain pun memang yang harus saya selesaikan. Iya. Jadi saya akan libatkan nanti guru-guru di sini. Nanti juga mungkin akan meminta beberapa siswa yang mungkin bisa saya Iya. hadirkan ke dalam rapat sehingga mereka tahu ini apa program yang Programnya. akan Iya, benar. dijalankan oleh sekolah. Begitu Bu Rizka. Iya, bagus sekali nih. Berarti perjalanan dari rencana Pak Petra ini dibantu oleh warga sekolah, dibantu langsung oleh murid-murid yang berkompeten lah kita bilang di bidang Ya. poster atau ajakan Betul, apapun bagi betul. mereka sehingga menumbuhkan rasa bahwa kebersihan itu sangat penting di lingkungan sekolah. Betul, Bu Rizka. Bagus sekali. Saya sudah tidak sabar nih sebenarnya Pak Petra untuk melihat keberhasilan implementasi Pak Petra di sini. Apalagi kan Pak Petra di sini leader ya, kepala Ya, sekolah. betul Nah, Bu Rizka. bersihnya sekolah Pak Petra itu juga jadi pandangan bagi masyarakat. Betul. Nah, bahwa ini sudah bisa menjalankan leadernya untuk menjaga kebersihan Betul. lingkungan sekolah. Nah, Betul. sekarang nih kita udah berbincang-bincang nih. Kira-kira perasaan Pak Petra setelah mengutarakan maksudnya dari tadi awal tadi sampai akhir ini, apa yang Pak Petra rasakan? Sangat lega nih Bu Rizka, karena ini merupakan suatu beban bagi saya ya.
Karena saya dari kemarin itu berpikir udah saya sosialisasikan, udah gurunya juga terlibat mensosialisasikan kepada siswa-siswi. Tapi yang namun minat mereka itu nggak berubah, masih seperti biasa, nggak ada kesadaran mereka terhadap kebersihan. Jadi sekarang saya sudah terpikir bagaimana hal baru yang mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya. Baik tadi ya saya bilang poster, kemudian lomba antar kelas begitu Bu Rizka. Saya lega saya sudah dapat solusi untuk kedepan yang akan saya laksanakan Bu Rizka. Ya, bagus, memang luar biasa sekali nih ya, kepala sekolahnya ingin menciptakan memang lingkungan yang betul-betul bersih di sekolah tersebut dengan meningkatkan kesadaran dari peserta didik. Nah, kira-kira nih ada nggak hal yang lain yang ingin Pak Petra bicarakan dengan kita nih di sini? Dari permasalahan tadi mungkin ada yang lain yang mau dibicarakan? Tidak ada Bu Rizka, saya rasa cukup gini saja Bu Rizka. Ya namun nanti kalau misalnya memang ada permasalahan yang lain, itu mungkin berkenan ya saya minta sama Bu Rizka Iya, berkenan untuk Pak waktunya. Petra. Ya, Nah, tidak apa-apa. jujur saya katakan memang sangat lega saya nih berkonsultasi dengan Bu Rizka nih. Iya. Nah, begitu Bu Rizka. Iya, begitulah Pak Petra ya. Saya pun di sini sebenarnya nggak sabar untuk mendengar cerita-cerita keberhasilan dari implementasi di sini ya. Ya. Implementasi Pak Petra terhadap sekolah Pak Petra pimpin ini ya. Oke, baik Pak Petra, kalau memang tidak ada lagi mungkin minum dulu nih supaya rileks tadi. Iya Bu Rizka. Makasih ya. Langsung saja Bu Rizka, saya mungkin minta undur diri juga ini. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Rizka. Iya, sama-sama Pak Petra, jangan suka-suka lagi menghubungi saya ya. Baik Bu, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Kira-kira nih Pak Petra, kapan nih akan dilaksanakan dan siapa saja yang dapat membantu Pak Petra dalam implementasi program Pak Petra ini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Saya rasa Bu Rizka lebih cepat lebih baik ya. Iya. Mungkin dalam minggu ini saya langsung akan mengimplementasikan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu Rizka. Iya. Karena mengingat ini terkait masalah kesadaran nih, memang Iya, harus betul. serius ini Bu Rizka. Iya. Jadi nanti saya akan memanggil Dewan Guru untuk membantu saya dalam hal baik untuk menyusun program perlombaan kelas, kemudian dalam hal membuat poster. Nanti saya Iya. juga akan melibatkan siswa-siswi yang memang berkompeten di bidang ini Bu Rizka. Iya. Artinya di sini kalau saya sebagai kepala sekolah kan nggak mungkin nih, nggak Iya. mungkin saya semua yang ngurus hal seperti Iya, itu. iya, betul. Jadi memang perlu sekali nih bantuan dari baik Dewan Guru, baik dari siswa sendiri begitu Bu Rizka. Iya, berarti di sini Pak Petra memberdayakan Iya. sumber daya yang ada nih ya, sumber daya dari manusianya sendiri yang ada di lingkungan sekolah. Bagus sekali itu Pak Petra. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira setelah bercerita nih dengan saya, perasaan Pak Petra itu seperti apa nih? Jujur ya sangat lega Bu Rizka. Karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah saya begitu Bu Rizka. Karena ketika saya berkonsultasi dengan Bu Rizka sendiri, Bu Rizka pun memberi kesempatan bebas kepada saya bagaimana saya memikirkan solusi untuk permasalahan ini Bu Rizka. Sangat lega saya. Ya, saya juga merasa senang sebenarnya dengan kelegaan Pak Petra yang sudah bercerita kepada kita nih, sehingga solusi itu Pak Petra temukan sendiri. Nah, mudah-mudahan ya, saya tidak sabar nih mendengar implementasinya berhasil nih dilaksanakan ya. Ini kira-kira nih Pak Petra ada lagi yang mau dibicarakan dengan Cukup Bu saya? Rizka, nggak ada lagi Bu Rizka. Iya, kalau ada jangan sungkan-sungkan nih untuk Baik. berbicara. Baik. Mana tahu ada permasalahan-permasalahan yang ingin kita bicarakan lagi, silakan Pak Petra. Baik Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka sudah mau mendengarkan Iya, permasalahan sama-sama, saya Pak ini. Petra, iya. Ya, baik. Silakan minum lagi Iya. Pak Petra biar Baik, Bu. segar. Baik Bu. Bu Erna silakan minum nih. Bagaimana Bu Erna tentang coaching kita hari ini? Dari tadi saya mengamati ya Pak Petra sama Bu Rizka ya, ini sangat menarik sekali yang bisa saya tanggapi. Nah, sekilas saya bisa mendengarkan percakapan dari Pak Petra dan Bu Rizka. Saya melihat interaksinya ya, interaksi yang Bu Rizka sama Pak Petra ini begitu hangat. Nah, sehingga Alur Tirta yang menjadi landasan untuk utama dalam proses coaching ini ya terpenuhi dengan baik.
Jadi Pak Petra sebagai coachnya, Bu Rizka sebagai coachnya, sama-sama merasa senang nih ya, dan lega. Jadi harapan saya semoga silaturahmi kita nih bertiga nih tetap terjalin. Baik, baik. Baik, Bu Erna. Ya, dari 3 kompetensi nih yang telah dipaparkan, seperti saya mendengarkan tadi, kira-kira ada hal lain yang ingin dikembangkan dari kompetensi itu? Baik Bu Erna, dari 3 kompetensi ini mungkin saya perlu mengembangkannya di bagian memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga Skoci lebih tertarik untuk menceritakan kembali identifikasi permasalahannya, rencananya, serta tanggung jawabnya. Seperti itu Bu Erna. Oh ya, baik, bagus sekali ya, yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizka sebagai coach ya di sini ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Rizka. Terima kasih Bu Erna atas kesempatannya untuk pengamatan proses coaching ini bersama kami ya Pak Petra. Ya, Baik, betul, Bu terima Rizka. kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Petra sama Bu Erna, ini kan kita mau mengadakan sebentar lagi kegiatan coaching kita. Jadi dalam kegiatan coaching ini saya ditunjuk sebagai pengamatnya. Jadi nanti ada beberapa poin yang akan saya nilai dalam hal kita melaksanakan coaching kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian kompetensi yang kedua mengenai mendengarkan aktif. Lalu kompetensi yang ketiga yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi kan Bu, Bapak, sebelum saya mulai nih sebagai coachnya kan Pak Petra ya pada hari ini. Kemudian nanti Bu Erna sebagai coachnya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Petra mengenai sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching kita pada hari ini, yaitu pertanyaannya ada 4 buah di sini. Yang pertama itu Pak Petra, kira-kira nanti ketika Pak Petra melaksanakan sesi coaching itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kita ini? Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Bu Tris, yaitu present Bu Tris. Kehadiran penuh saya di kegiatan coaching ini Bu Tris. Berarti lebih menekankan ke kompetensi present ya. Present, ya. Baik. Kemudian Pak Petra, ini yang pertanyaan keduanya. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan selain present tadi, kan ada 3 tuh kompetensinya, ada present, kemudian pertanyaan bobot, kemudian menghadiri dengan mendengarkan dengan aktif. Jadi yang mana tuh yang ingin dikembangkan lagi? Tentunya ini Bu Tris, memberi pertanyaan yang berbobot Bu Tris. Ya. Tadi ya, Iya. dari 3 itu ada 2 yang ingin Iya. difokuskan lebih dalam. Iya, Baik. iya, Bu Tris. Kemudian Pak Petra, ini pertanyaan terakhirnya. Apa indikator yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kita hari ini? Kira-kira apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah atau yang akan dijalankan? Begini Bu Tris, saya untuk indikatornya adalah saya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Erna terkait dengan permasalahan beliau, dengan saya mengintegrasikan 3 kompetensi yang terkait terhadap sistem coaching sendiri. Ya, Bu Tris. baik. Berarti mengintegrasikannya dengan kompetensi yang 3 Iya, tadi yang ya. 3 tadi. Ada present, kemudian membuat Betul. pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Kehadiran. ya. Ya. Betul Bu Tris. Baik. Saya rasa untuk yang peran supervisi ini kita selesaikan di sini. Kita lanjut langsung ke observasi yang akan kita laksanakan. Baik. Terima kasih Bu Erna. Iya, terima juga, kasih Pak kembali Petra. Bu. Mana ya Bu Tris ya Bu Erna ya? Udah siang kita menunggu belum nyampe lagi. Iya Pak ya, tadi janjinya kan kita sama-sama di sini ya Pak ya, menunggu. Assalamualaikum Bapak Oh. Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya, telat bisa datangnya. Baru dibilang Bu Tris, ya sampai panjang umur, Ya, alhamdulillah. telat. Tadi udah pula urusan sedikit kan? Udah hari ini udah jalan apanya? Belum Bu Tris, ini itulah nunggu Bu Tris kan. Karena Bu Erna katanya ada yang ingin dibicarakan hari ini. Iya, Silakan aja. Pak Petra, sebenarnya saya datang di sini mungkin pengen Bapak ya, karena ada beberapa hal masalah nih Pak. Ya. Yang ingin saya bicarakan sama Pak Petra.
kayaknya di sini ya tempat yang nyaman Pak ya untuk kita bercerita nih Pak. Betul. Tapi sebelumnya mohon maaf juga nih Pak Petra telah mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa Bu Erna, Mungkin santai Pak saja. Mungkin Pak Petra ada kesibukan lain atau gimana Pak? Nggak ada, aman. Untuk hari ini saya nggak ada jadwal di luar Bu Erna. Oh, alhamdulillah sekali Jadi, Pak ya. Langsung saja kita nih. Sebenarnya apa sih tujuan Bu Erna menjumpai saya sekarang? Jadi gini Pak, sebenarnya banyak permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Ya, Bapak. terus? Cuman satu masalah ini saya rasa Pak sangat betul-betul rumit bagi saya. Ya. Ini permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Oh jadi ada masalah di sekolah Bu Erna begitu ya? Iya di sekolah itu masalahnya Pak. Saya langsung ke intinya aja Pak ya. Boleh. Permasalahannya jadi gini Pak. Di sekolah saya itu kan Pak itu 9 rombel ya Pak. Terus? Cuman saya itu kekurangan satu guru PJOK. Ya. Sementara guru yang ada sekarang itu cuma satu Pak. Yang pertama pun beliau itu belum sertifikasi. Jadi kan Ya. kita tahu Pak sekarang ini sertifikasi itu maksimal jamnya 24 ya Pak. Betul. Jadi kalau seandainya guru yang satu itu kita tunjuk dari kelas 1 sampai kelas 6 pastinya kelebihan jam nih Pak. Betul, betul. Kelebihan jam dan sangat sayang mereka. Terus kami kan 9 rombel nih Pak. Ya. Jadi antara kelas 1 nanti sama kelas 6 itu ada double waktunya Pak. Waktu PJOK-nya, ngatur waktunya itu. Ya. Itulah permasalahan saya sekarang nih Pak. Berarti kalau bisa saya tangkap di sini gurunya ini yang minim ya. Iya. Artinya sehingga nantinya ada kelas yang beradu jadwal, kemudian kelas juga nanti pasti si guru ini yang akan masuk ini akan kewalahan begitu. Oh, Kira-kira begitu ya Bu Erna ya. Iya, Di samping itu betul. juga nanti si guru Pancas ini akan kelebihan jam. Iya betul Karena Pak. kita harapkan kan sekitar 24 jam itu sebenarnya udah cukup ya. Iya. Begitu ya Bu Oh, Erna ya. jadi gini Pak, Hmm. kita berbicara ini kayaknya nggak enak juga ya kalau nggak ada minum. Sementara Bu terus juga ya. Sebentar ya Pak, saya ambil dulu. Oh ya boleh. Silakan Bu Erna. Silakan diminum. Terima kasih udah repot-repot ya Bu Erna. Makasih ya Bu Erna ya. Iya, minuman apa adanya. Baik. Jadi, Tadi sampai di mana kita tadi? Berarti Ibu Erna sudah menjelaskan permasalahannya ke saya ya. Kemudian Kak Bang. Oke, berarti Bu Erna permasalahannya ini sebenarnya berat juga ya, kayak Bu Erna ya. iya Pak, begitulah yang dihadapi sekarang ini Pak ya. Dilema lah, termasuk dilema sama saya juga sama guru PJOK-nya juga sama wali-wali kelasnya. Baik Bu Erna. Kira-kira sudah berapa lama permasalahan ini Bu Erna hadapi? Sebenarnya ini udah 1 bulan Pak Petra. Ya. Kenapa permasalahan ini terjadi? Kemarin itu guru PJOK kami ada 2 orang nih. Yang satu PNS, yang satunya lagi masih honor. Cuman yang satu ini dia udah lulus P3K. P3K di SD lain. Sehingga kosong. Sehingga jam yang 1, 2, 3 dan kelas 4 tadi kosong. Karena kami kan Pak rombel nih ya. Betul. Begitulah permasalahan yang Makanya akhirnya ada permasalahan seperti ini ya. Bu Iya. Erna, ya. Di antara nanti misalnya Pak di kelas 3 PJOK, di kelas 4B udah PJOK. Jadi kan kita kan tahu Pak Petra ya, untuk pelajaran PJOK itu materinya beda-beda. Ya, Nggak betul. bisa kita samakan Betul, kelas betul. tinggi sama kelas rendah. Betul Bu Erna. Jadi begini Bu Erna. Karena permasalahan ini memang sudah lama adanya. Kira-kira apa saja yang pernah Bu Erna lakukan untuk mensiasati sehingga proses pembelajarannya tetap berjalan? Iya, baik Pak Petra. Jadi gini, saya kan berinisiatif kemarin itu terhadap wali kelasnya. Ya. Misalnya wali kelas 3 nih, Ya. kebetulan memang di hari Senin itu kelas 3.
Jadi wali kelas 3 ini yang menangani pelajaran PJOK. Cuma keluhannya Pak, wali kelas 3 ini dia kan sekarang baru selesai melahirkan. Kita mengerti lah, anak guru yang siap melahirkan itu ada kendala sedikit, anak demam atau segala macam. Nah, dengan kekurangan guru PJOK satu lagi ini, disitulah saya merasa sulit sekali untuk mengatasi hal-hal yang begitu. Kita kan tahu Pak Petra, yang namanya wali kelas itu udah cukup lelah ya. Cukup lelah dengan jam wajib mereka. Kalau seandainya ditambah jam PJOK lagi, itu sangat kasihan lah. Begitu. Oh, berarti ada semacam langkah yang sudah Bu Erna laksanakan, bahwa kalau yang untuk jam penjasnya itu sebagian dibebankan ke wali kelas. Iya, begitu betul. Ya. Yang saya tangkap berarti ada wali kelas yang memang menjadi guru penjas juga. Iya, Nah, tentunya betul. memang sangat capek ini ya Bu Erna, seperti yang Bu Erna ceritakan Iya, tadi ke saya ya. karena begini Pak, di sekolah kami itu kan halamannya kecil Pak. Ya. Kekurangan, misalnya pekerangan itu kurang. Ya. Jadi anak itu nggak mesti kami itu di lapangan, kami bawa ke Taman Pala. Ya. Jadi disitulah di gor itu anak nanti bermain. Jadi kan butuh waktu juga Pak. Betul. Kalau seandainya wali kelasnya menggantikan guru PJOK, Betul. sementara dibawa ke taman, itu butuh waktu. Nanti ngajar lagi. Kita kan tahu kalau PJOK itu kan cuma 4 jam Pak ya. Betul. Jadi kan kalau setelah selesai dia mengajar itu, dia setidaknya istirahat. Betul. Nah, sementara kalau kita sebagai wali kelas kita ngajar lagi, kapan kita istirahat? Gitulah, Betul Pak. itu Bu Erna. Iya. Jadi begini, kira-kira menurut Bu Erna ya, ada beberapa hal yang memang sudah Bu Erna laksanakan. Untuk kedepannya nanti apa kira-kira langkah atau yang bisa Ibu Erna lakukan sehingga terjadi adanya solusi untuk permasalahan ini? Ya, saya pernah berpikir nih Pak, terpikir oleh saya dan rencana saya Pak. Rencana saya akan mencari guru honor yang baru Pak, yang memang jurusan PJOK. Karena saya juga pernah bertanya-tanya sama kawan, ada nggak guru yang mestinya yang baru tamat nih Pak ya, baru tamat kuliah, siapa yang bersedia menggaji, misalnya mengajar, nanti digaji sama sekolah begitu. Itulah rencana saya berinisiatif mencari guru honor yang baru untuk menggantikan pelajaran PJOK yang banyak tadi oleh guru PJOK itu sendiri. Bagus sekali itu ya. Saya rasa apa yang Ibu Erna pikirkan itu sangat bagus untuk diimplementasikan. Artinya di sini nanti Bu Erna akan mencari guru pengganti atau misalnya guru honor yang nantinya akan dibayar oleh sekolah atau dari dana bos yang disisihkan untuk membayar honor guru PJOK itu ya. Berarti di sini Bu Erna mendengar bahwa Ibu nantinya akan mencari guru honor ya. Jadi ini kira-kira menurut Bu Erna, apalagi yang bisa mungkin Bu Erna bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, baik Pak Win. Itulah permasalahan yang saya hadapi tadi ya, Pak Petra ya. Saya juga gini Pak Petra, berinisiatif. Kita tahu kan sekarang banyak kita di sini menyediakan membuat atau layanan media sosial ini. Ya, betul. Itu saya terpikir, rasanya bolehlah kita menggunakan media sosial ini ya. Misalnya seperti kita menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, bahkan di snap atau status kita WA, kita punya kawan gitu ya. Pasti saya akan berinisiatif mencari atau ada lagi buat brosur. Terus Gimana tuh Pak Petra ya? Bagus kan? bagus sekali dia Bu Erna itu. Iya, kita buat. Kenapa saya terpikir begitu? Tak lain untuk siswa tadi Pak. Ya. Pak.
Jadi gini nih Pak Petra, saya juga berinisiatif ya Ya. untuk membuat brosur Pak. Bagus itu. Nah, Jadi kan dengan melalui brosur itu kita bisa membuka lowongan untuk dulu PDOK untuk SD 9. iya di SD Ibu ya. Iya. Betul. Jadi brosur itu nanti bisa kita tempelkan di mading depan sekolah, ataupun bisa saja saya berikan ke komite sekolah. Betul, betul. Betul. Komite Bagus. sekolah itu rencana saya Pak ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Berarti yang saya tanggapi dari tadi Ibu menjelaskan, ini sudah ada 2 nih kiatnya nih. Iya. Mungkin supaya bisa lebih maksimal lagi, kira-kira ada lagi nggak yang mungkin yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah itu? Ini Pak Petra, pastinya ya kita harus berkoordinasi juga ya dengan kepala dinas atau dinas pendidikan. Iya. Betul, Dinas betul, betul. pendidikan. Apapun itu kita kan bernaung ya, naungan dinas pendidikan Kabupaten Aceh Selatan. Iya. Jadi saya harus nih berkoordinasi dengan dinas pendidikan, terutama di bidang Dikdas dulu Pak ya. Ya. Terus baru nanti ke ruangan GTK. Ya. Situ nanti saya akan berkoordinasi, akan menjelaskan kekurangan guru di sekolah saya itu Pak. Ya, berarti dari tadi Ibu sudah menjelaskan ada beberapa kiatnya nih. Yang pertama tadi saya lihat Ibu menjelaskan akan mencari guru honor sebagai peneliti. Kemudian Ibu juga akan membuka lowongan itu di media sosial ya, begitu ya. Kemudian Ibu juga akan membuat semacam brosur tadi. Dan terakhir Ibu akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Ya, bagus sekali itu Bu Erna. Saya rasa apa yang Ibu Erna utarakan tadi, kiat-kiatnya untuk mengatasi permasalahan ini itu sangat bagus sekali. Saya yakin permasalahan Bu Erna ini akan teratasi. Begitu Bu Erna. Anda jadi begini Bu Erna. Kira-kira dalam permasalahan ini kapan mungkin bisa Ibu Erna laksanakan? Baik itu dan tadi mencari guru honor, baik Ibu Erna menyebarkan berita di media sosial, baik Ibu Erna akan membuat brosurnya, kapan kira-kira ini akan Ibu Erna laksanakan? Iya. Ini Pak Petra secepatnya ya. Secepatnya. Pasti dalam minggu ini pun saya akan berusaha ya, terus dengan rencana-rencana saya tadi. Saya mungkin selesai ini saya langsung bekerja ya, buat ide-ide gitu Pak. Begitu ya Bu Erna ya. Tentunya Ibu kan kepala sekolah nih, pasti Ibu juga banyak tugas-tugas administrasi yang lain, banyak tugas lain yang Ibu pikirkan ini ya. Kira-kira kalau menurut Bu Erna, siapa yang mungkin bisa Bu Erna libatkan dalam hal melaksanakan atau merealisasikan apa yang Ibu Erna utarakan tadi? Ya, yang pertama sekali kita kan ada K3S Pak ya. Nah, kita dalam lowongan K3S itu nanti kita sebulan sekali itu ya. Kalau untuk kecamatan blok kecamatan itu 1 bulan sekali. Namun kalau untuk kecamatan saja itu dalam 1 bulan itu kami ada 2 kali pertemuan. Itu yang pertama sekali. Nanti kebetulan memang lusa Pak. Lusa kami itu ada K3S Pak di salah satu SD 8 kalau saya nggak salah. Situ permasalahan apapun kita di sekolah kita bicarakan. Itu yang pertama. Dan yang pastinya ya dinas pendidikan Pak. Dinas pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya Pak ya, saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan, terutama di bagian Dikdas dulu dan GTK dulu. Betul. Berarti ini Bu Erna sudah ada nantinya terpikir ya, siapa yang akan Ibu Erna minta bantu. Mungkin permasalahan ini juga mungkin bisa Ibu Erna angkat tadi ke
K3S Iya, untuk mengatasi K3S. masalah sepertinya mereka yang akan Bu Erna libatkan. Iya. Dan juga dinas pendidikan itu akan Bu Erna minta Koordinasi. koordinasinya, Iya. konsultasi bagaimana untuk menangani permasalahan ini ya. Iya. Rasanya saya di sini nggak sabar nih menunggu berita kalau seandainya nanti permasalahan yang ada di sekolah Bu Erna ini dapat teratasi ya. Ini saya doakan semoga saja apa yang menjadi permasalahan Bu Erna ini dapat terselesaikan hendaknya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Jadi di sini Pak, saya sangat berterima kasih nih kepada Pak Petra ya. Hari ini sudah bersedia hadir mendengarkan permasalahan saya. Aman. Saya juga sangat berterima kasih atas waktu Bapak dan telah Bapak lakukan perasaan. Sekarang bagaimana perasaan Bu Erna setelah bercerita dengan saya, berkonsultasi dengan saya? Bagaimana perasaan yang Ibu Erna alami sekarang? Alhamdulillah Pak ya, Pak Petra, saya sangat merasa lega, merasa tenang. Kayaknya sudah beban itu sudah berkurang gitu ya, dengan kita curhat begini. Jadi ada solusi-solusi yang saya inisiatif yang saya utarakan tadi, rasanya saya begitu lapang gitu. Begitu Pak Petra. Berarti kita doakan sama-sama semoga permasalahan ini cepat terselesaikan ya. Bu Erna, ya. Amin, amin, amin. Baik Bu Erna, ini juga saya minta maaf nih, sebenarnya saya masih mau nih mendengar cerita-cerita lain dari Bu Erna. Tapi ini udah berhubung jam 2 ya. Ini juga sudah waktu salat Bu Erna. Saya belum salat. Iya tapi gini Pak, Ya. maaf ya, ini saya telepon dulu. Ya. Kayaknya minumannya belum habis nih Pak. Bu, silakan. Iya, Bu Erna. Ini Ya. tentunya Bu Erna sudah lega sekali ya. Iya. Sudah tersampaikan semua unek-uneknya, kemudian apa yang menjadi permasalahannya dibantu oleh Pak Petra tadi Iya, iya. sebagai coachingnya sudah alhamdulillah terlaksana seperti itu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa sesuai yang diharapkan. Betul. Iya. Ini saya pesankan sama Bu Erna ini, Putri. Nanti kalau misalnya Bu Erna maksudnya ada masalah lain, tidak usah segan-segan hubungi saya Iya. aja. Kan Iya. nomor telepon saya ada sama Bu Erna. Iya. Ada Pak. Telepon aja Sangat saya. terbuka ya Pak Petra Sangat ya. terbuka. Iya. Kalau memang pun Bu Erna ada permasalahan yang tidak bisa berjumpa langsung dengan saya, Boleh. bisa nanti kita secara virtual kita bagi permasalahan seperti itu ya Bu Trisa. Iya, mantap. Iya, mantap. pokoknya pada hari ini saya sangat berterima kasih ya kepada Pak Petra bersama Bu Tris, sama Bu Tris telah hadir. Yang kemarin itu saya sangat ragu ya. Saya sadar bahwa kita sama-sama sibuk nih, pasti ngatur jadwal itu sangat rumit nih ya, Bu Petra. Jadi begitulah permasalahan yang saya bicarakan tadi. Jadi, Yang penting ada solusi dari permasalahan Ibu tadi ya. Betul. Sudah tercerahkan, sudah lega, sudah merasa senang kan? Sudah dibicarakan semuanya dengan Pak Petra tadi. Iya, sangat-sangat lega. Karena setiap sekolah itu punya permasalahan ya. Saya rasanya kalau saya tidak curhat nih sama Pak Petra nih, saya rasanya gimana gitu, Bu Tris. Mumet ya, mumet Iya, sendiri karena ya. kan Jadi saya tahu beban Pak sendiri ya. Petra ini dia kan kami sama-sama kepala sekolah Iya, ya. iya. Pasnya Berarti tahu saling berbagi lah. iya, bagaimana mengatasi tim kita itu ya Pak Petra ya. Oke. Dah, saya sangat Kak. Baiklah, alhamdulillah pelaksanaan coaching kita pada hari ini sudah selesai ya. Jadi tadi saya lihat Pak Petra sebagai coach itu sudah menjalankan alur cerita yang disarankan. Tujuan utamanya ada, kemudian identifikasi masalahnya juga ada, kemudian bagaimana rencana aksi dari yang Ibu Erna sampaikan ini sudah ada. Lalu yang terakhir tanggung jawab ya juga ada tadi. Jadi sudahlah sempurna coaching kita hari ini. Kemudian perasaan Bu Erna pun sudah sangat lega, sudah sangat bisa lah nanti untuk diselesaikan masalahnya. Oke ya Bu. Oke, kalau begitu Bu Tris, Bu Erna
seperti yang saya sampaikan tadi udah jam 2 lewat ini ya. Mohon maaf ya, saya pamit duluan. Iya, Pak Petra, saya juga Mau sholat, minta terima kasih sekali lagi ya, dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak, Ya, dan nggak apa-apa, terima kasih Bapak.